Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga anak-anak kelas 2 yang hebat selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani belajar online. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran kelima. Namun, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan saat belajar dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, marilah kita baca teks berikut ini. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Nah, ingat-ingat ya, ketika anak-anak sedang berjalan di jalan raya, kalian harus mematuhi aturan. Misalnya, berjalan di sebelah kiri dan saat berjalan itu melewati trotoar. Kemudian ketika menyeberang melewati zebra cross. Nah, anak-anak, marilah kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, 4 gambar ini merupakan gambar yang sedang menjelaskan mengenai aturan dalam berjalan di jalan raya. Nah, anak-anak, apa informasi yang dapat kamu peroleh? Informasi yang diperoleh adalah aturan berjalan di jalan raya. Kemudian apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Nah, marilah kita bahas tentang aturan berjalan di jalan raya. Yang pertama, aturannya adalah berjalan di trotoar. Ketika anak-anak sedang berjalan di jalan raya, sebaiknya jangan berjalan di jalannya, karena itu dapat mengganggu orang-orang yang sedang mengendarai kendaraan. Kemudian itu juga dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Berjalanlah di trotoar agar selamat. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak sedang menyeberang di kota-kota besar, kita dapat menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Lalu kenapa ya kita harus melalui jembatan penyeberangan? Yang pertama, agar kita selamat. Kemudian yang kedua, kita tidak mengganggu mobil atau motor yang sedang lalu lalang. Kemudian yang ketiga, jika di kota anak-anak tidak ada jembatan penyeberangan, anak-anak dapat menggunakan zebra cross untuk menyeberang. Nah, zebra cross ini tandanya adalah putih dan hitam. Kemudian ketika menyeberang melalui zebra cross, tunggu lampu lalu lintas berwarna merah agar kalian selamat. Karena saat lampu lalu lintas berwarna merah, kendaraan akan berhenti sehingga kalian dapat nyaman dan aman saat menyeberang. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai aturan saat berjalan di jalan raya? Nah, marilah kita ajukan pertanyaan. Yang pertama, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Apa saja ya? Yang pertama, berjalan melalui trotoar, kemudian menyeberang menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Nah, alasannya yaitu yang pertama, agar kita selamat dan tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Orang yang bertanggung jawab adalah Pak Polisi. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Pendapatnya adalah kita sebaiknya tidak meniru perbuatan orang tersebut. Jika kita bisa menasehati, maka kita harus menasehati orang tersebut. Kemudian, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kita harus mematuhi aturan lalu lintas saat kita sedang di jalan raya. Kemudian, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan
ya. Ketika kita menyeberangi jalan raya, kita bisa melewati jembatan penyeberangan atau zebra cross. Masih ingatkah kamu mengenai aturan penulisan kalimat tanya? Ya, aku tahu. Kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar orang yang sedang terjatuh dan ada Pak Polisi. Ada beberapa kata tanya dan marilah kita buat kalimat tanya. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan pengendara motor? Pengendara motor terjatuh. Kemudian, menggunakan kata tanya mengapa? Mengapa pengendara motor dapat terjatuh? Kemudian contoh kalimat tanya dengan kata tanya kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana keadaan pengendara motor? Kemudian yang selanjutnya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Lalu yang terakhir siapa? Siapa yang akan membantu pengendara motor? Nah, itu merupakan contoh kalimat tanya berdasarkan gambar. Nah, silakan anak-anak dapat berlatih membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Tulislah di buku tulis atau kalian dapat menuliskan di kolom komentar. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian klik like dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.